Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi keempat dalam sejarah Indonesia kelas 12, yaitu bab 4 tentang peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Dari masa kolonial Hindia Belanda sampai reformasi, peran pemuda itu sangat menentukan dan dapat menggerakkan serta mengakibatkan sebuah perubahan. Kita awali dari sini, dari gerakan pemuda masa kolonial Belanda. Ini pelaksanaan politik etis yang dicetuskan oleh Mr. Konrad Theodor van Venter. Dalam pelaksanaan politik etis, terselenggaranya itu berkat kegigihan Konrad Theodor van Venter dan Van Kool memperjuangkan politik kolonial yang lebih menyejahterakan pribumi kepada parlemen Belanda. Hasilnya, pendidikan di Hindia Belanda itu dibagi dua. Pendidikan dibagi dua jalur, yaitu pendidikan untuk pribumi dan non-pribumi. Sekolah pribumi itu ada sekolah desa atau folk school yang dapat melanjutkan ke sekolah lanjutan, yaitu Fairfield School selama 2 tahun. Nah, dari sekolah non-pribumi itu ada Holland Inland School atau HIS yang dilaksanakan selama 7 tahun. Dari HIS itu langsung ke Meer Utbreed Leger Onderweg atau MULO yang dilaksanakan selama 3 tahun. Nah, setelah selesai MULO, masuk ke Algemeen Middelbare Scholen atau AMS yang dilaksanakan selama 3 tahun. Setelah lulus AMS, masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini ada beberapa perguruan tinggi yang pernah berdiri di Indonesia di zaman Hindia Belanda, yaitu Stovia, Rechtshogeschool, sama Technische Hogeschool. Dampak berdirinya sekolah-sekolah tersebut, muncullah golongan-golongan terpelajar dan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan. Gerakan kebangsaan. Beberapa organisasi yang lahir pada masa pergerakan adalah sebagai berikut. Budi Utomo. Budi Utomo itu atas inisiatif para pemuda pelajar School tot Opleiding van Inlands Arsten atau Stovia yang didirikan di Hindia Belanda, maka mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sikap non-politis yang ditunjukkan oleh organisasi ini membuat Budi Utomo dapat bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Yang kedua, Sarekat Islam. Didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911. SDI kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SI yang berkecimpung di bidang politik. Yang ketiga, Partai Nasional Indonesia. Didirikan oleh Insinyur Soekarno dengan para anggota kelompok studi klub atau Helmene Studi Club di Bandung. Strategi perjuangannya melaksanakan non-kooperatif. Ini gerakan pemuda masa kolonial Belanda yang bersifat kedaerahan, yaitu ada Yong Java, Yong Sumatran, Yong Ambon, Yong Java, 2 kali nih, pemuda Betawi sama Sekarukun. Terus pergerakan pemuda atau gerakan pemuda yang berlandaskan kepada agama, itu ada Muda Kristen Jawi, Yong Islamitin Bon, terus Pemuda Muslimin Indonesia PSII, Pemuda Ansor NU ini, sama Pemuda Muhammadiyah. Terus gerakan pemuda ketiga, yaitu yang berlandaskan kepada kepanduan. Didirikan di Jakarta pada tahun 1912 dengan nama Netherlands Panvinder Organisasi atau NPO, sekarang dikenal dengan Pramuka. Dipelopori oleh orang Belanda yang bernama Boden-Powell. Awalnya hanya diperuntukkan bagi orang kulit putih, kemudian namanya diganti menjadi Nederland Indische Panvinder Vereniging atau NIPV. Keanggotaannya pun meluas dan terbuka untuk pemuda Indonesia. Nah, ini gerakan pemuda yang sangat terkenal yang menjadi barometer, yaitu Sumpah Pemuda. Pada tanggal 7 Maret 1915, berdirilah Trikoro Darmo yang merupakan gerakan pemuda pertama di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mencapai Jawa Raya dengan memperkokoh rasa persatuan dari para pemuda yang berasal dari Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Akan tetapi, karena sifat gerakan pemuda ini masih sangat Jawa sentris, maka pemuda-pemuda yang berasal dari Sunda dan Madura merasa tidak senang. Guna menghindari perpecahan, maka ketika berlangsung kongres di Solo, organisasi pemuda ini berganti nama menjadi Yong Java yang berdiri pada tanggal 12 Juni 1918. Yang kedua, periode 30 April sampai 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda yang pertama yang bertujuan menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda dan membina persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas. Yang ketiga, nah inilah yang terjadi Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928
yaitu Kongres Pemuda yang kedua dilangsungkan bertujuan mempersatukan semua perkumpulan pemuda yang ada pada saat itu dalam sebuah wadah yang menjunjung tinggi rasa persatuan. Dalam kongres inilah dideklarasikanlah Sumpah Pemuda yang terdiri dari 3 sendi utama dari Persatuan Indonesia, yaitu Persatuan Tanah Air, Bangsa, dan Bahasa. Dalam kongres ini pula diperkenalkan lagu Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Supratman, dan bendera merah putih yang dipandang sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia. Nah, ini teks Sumpah Pemuda, terus foto bersama para anggota Kongres Pemuda II yang berlangsung tanggal 27 sampai 28 Oktober 1978. Terus di bawahnya ini diorama waktu diperdengarkannya lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman pada Kongres Pemuda II. Kita masuk ke tokoh penggerak kaum pemuda dan pemikirannya. Ini adalah Sutomo. Beliau yang mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pada tahun 1923 ia diangkat menjadi dokter di RSU Surabaya. Ia mendirikan sebuah studies club yang menjadi wadah dalam mempersatukan para pelajar untuk mengembangkan wawasan tentang sebuah gerakan kebangsaan yang lebih luas. Menurut pemikirannya, perjuangan politik tidak dapat dijalankan selama rakyat yang hidup di desa-desa masih dilanda kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Ini yang kedua, Saman Hudi. Beliau mendirikan Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 di Solo, menjadi wadah para pedagang batik pribumi dalam menghadapi persaingan dengan pedagang Tiongkok. Saman Hudi juga menjadikan SDI sebagai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi, yang taat azas dan mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Yang ketiga, ini Tan Malaka. Tan Malaka kemudian diangkat menjadi ketua PKI dalam usianya yang ke-25. Tan Malaka diberi tugas oleh Komintern untuk mengembangkan organisasi-organisasi komunis di Asia. Tugas inilah yang sempat membawanya ke Tiongkok dan bertemu dengan Dr. Sun Yat-sen. Ketika PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda tahun 1926, Tan Malaka tidak menyetujui tindakan tersebut. Mobilisasi para pemuda ke rapat raksasa di lapangan Ikada, di kawasan Monas, pada 19 September 1945. Yang keempat, Muhammad Yamin. Beliau lahir di sebuah desa kecil bernama Talawi, dekat Sawah Lunto, Sumatera Barat, pada tanggal 23 Agustus 1903. Saat masih bersekolah di Sumatera Barat, ia menjadi pemimpin Young Sumatranen Bond. Pada perayaan organisasi tersebut yang kelima di Jakarta, pada tahun 1923, ia menyampaikan pidato berintikan bahwa bahasa Melayu akan menjadi bahasa kebangsaan. Gagasan Yamin akhirnya mengilhami para pemuda saat berlangsung Kongres Pemuda II, yaitu yang terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, dengan mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Nasir. Beliau merupakan orang nasionalis yang sangat islami. Dalam nafas pergerakan seorang Nasir diasah melalui berbagai organisasi. Ketika masih sekolah, ia masuk organisasi kepanduan Natipij atau Natipei. Ia bergabung dengan Young Islamitin Bond atau JIB, bahkan menduduki jabatan sebagai wakil ketua pada tahun 1929 sampai 1932 ketika ia di Bandung. Ketika Jepang mulai menggantikan Belanda untuk menduduki Nusantara, Muhammad Nasir memegang jabatan sebagai Kepala Jawatan Pengajaran Kota Praja Bandung dan menjadi Sekretaris Majelis Islam ala Indonesia MIAI. Ini Muhammad Nasir. Selanjutnya Silas Papare. Silas Papare lahir di Serui, Papua, pada tanggal 18 Desember 1918. Ia membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM pada tanggal 29 September 1945. Silas Papare memberikan andil sangat besar bagi kembalinya Irian menjadi bagian integral Republik Indonesia. Ia menjadi pelopor bagi tumbuhnya cinta tanah air dan nasionalisme di Papua. Ini tokoh perempuan pemudi, yaitu Maria Walanda Maramis, yang pada tahun 1917 Maria mendirikan organisasi yang diberi nama Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya atau PIKAT. Yang kedua, memiliki kemampuan menulis dan membuat sejumlah artikel yang dimuat pada surat kabar lokal. Beliau juga memiliki kemampuan menulis ini kemudian menjadi alat yang ampuh dalam mengembangkan program-program PIKAT. Mohon maaf. Cita-citanya adalah menerbitkan majalah bagi perempuan dan mendirikan sekolah kerumah tanggaan. Ini merupakan kegiatan pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang secara umum, yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama gerakan organisasi pemuda yang bersifat militer dan semi-militer,
Terus yang kedua, organisasi pemuda yang bergerak secara sembunyi-sembunyi atau yang lebih dikenal dengan gerakan bawah tanah. Dan yang ketiga, itu organisasi pemuda bentukan Jepang yang disiapkan untuk membantu Jepang menghadapi Perang Asia Timur. Ini contoh organisasi-organisasinya, itu ada Keibodan, terus Heiho, Seinendan, Peta, Fujinkai, Gerakan 3A, Jawa Hokokai, sama Putra. Ini beberapa peristiwa yang di dalamnya itu peran pemuda sangat besar, seperti rapat raksasa di lapangan Ikada, terus penyerbuan Hotel Yamato. Gerakan pemuda setelah kemerdekaan Indonesia. Gerakan pemuda dan mahasiswa yang mempengaruhi perubahan tata negara di Indonesia. Yang pertama, Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Meletusnya peristiwa G30 PKI membuat mahasiswa non-komunis mulai bangkit dan membentuk kesatuan aksi pengganyangan kontra revolusi gerakan 30 September yang disingkat menjadi Kap Gestapo. Puncak gerakan Kap Gestapo adalah ketika berhasil mengerahkan massa secara besar-besaran pada 9 November 1965 di lapangan Banteng, Jakarta. Pada Januari, Kap Gestapo menjadi Front Pancasila dengan kegiatan yang lebih terfokus dalam bidang politik. Dibentuk wadah baru bagi gerakan mahasiswa Indonesia dengan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yaitu KAMI. Pada 12 Januari 1966, kami bersama-sama dengan rakyat beserta Front Pancasila dan Kesatuan Aksi lainnya mendatangi DPR GR mengajukan Tritura yang berisi 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia, 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 PKI, dan PKI-nya ini dibersihkan. Terus yang ketiga, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Terus pada masa reformasi, ini periodisasinya, ini kronologinya, yang dimulai dari tanggal 5 Maret 1998, itu 20 utusan mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto. Pada tanggal 11 Maret 1998, MPR kembali menunjuk Soeharto sebagai presiden untuk yang kelima kalinya. Keputusan politik ini memicu aksi demonstrasi menentang rezim Orde Baru di banyak kota. Lanjut pada tanggal 15 April 1998, Presiden Soeharto meminta para mahasiswa untuk mengakhiri protes dan kembali ke kampus. Sebulan lamanya para mahasiswa dan perguruan tinggi, baik dari swasta maupun negeri, telah berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi. Pada tanggal 9 Mei 1998, Presiden Soeharto berangkat ke Kairo untuk menghadiri pertemuan KTT G15. Hal ini menjadi lawatan terakhirnya ke luar negeri sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi penembakan oleh tentara terhadap 4 mahasiswa Trisakti, yang kemudian dikenal dengan nama Tragedi Trisakti. Tanggal 12 sampai 13 Mei 1998, para mahasiswa mendorong perubahan melalui agenda reformasi dan berhasil menduduki gedung DPR MPR. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Inilah gerakan-gerakan yang dipelopori oleh para pemuda. Jadi Bapak titip kepada kalian sebagai pemuda bangsa ini, pemuda Indonesia, tolong jangan menjadi generasi rebahan saja, tapi kalian menjadi generasi pemuda yang kreatif. Bahkan kalau bisa seperti Sidik SMA Bina Insani, yaitu smart, Islamic, disiplin, inovatif, dan kompetitif. Begitu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.